Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mengangkat topik tentang obesitas pada dewasa usia 18 tahun ke atas. Yang beranggotakan saya sendiri, Jenisha Febriani, dan rekan Saya Prabella Padoma. Kenalkan, saya Latifah. Saya Miranda Rohmah. Saya Yuni Lastari Ayu. Baik, kami beranggotakan 5 orang. Di sini saya akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu dari hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi kelebihan berat badan pada remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun sebesar 13,5%. Begitu juga dengan usia dewasa yang di atas 18 tahun mempunyai kelebihan berat badan dengan prevalensi sebesar 35,4% atau sekitar 221.000 jiwa. Obesitas pada usia dewasa membawa dampak pada kesehatan, di mana kenaikan berat badan dan obesitas menjadi salah satu faktor risiko untuk meningkatkan kejadian penyakit yang tidak menular seperti diabetes tipe 2, kanker, dan beberapa penyakit kardiovaskular lainnya. Bahkan hingga menyebabkan kematian di usia muda. Jadi obesitas ini merupakan ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan yang keluar yang ditandai dengan penumpukan lemak dalam jaringan. Jadi apabila kelebihan energi, maka energi yang berlebih tadi akan disintesis menjadi lemak tubuh. Jika lemak tubuh tadi tidak terpakai untuk energi, maka akan terjadi penimbunan lemak. Dan jika hal ini terjadi terus-menerus, maka akan mengakibatkan kegemukan atau obesitas dan obesitas. Nah, efek dari obesitas ini sendiri yang pertama hipertensi, kemudian jantung koroner, diabetes, stroke, dan lain-lainnya. Untuk faktor penyebab obesitas ini, yaitu pola konsumsi fast food, kemudian aktivitas fisik, keturunan juga memiliki pengaruh terhadap kejadian obesitas. Kemudian rendahnya tingkat aktivitas fisik tadi. Di sini kami menggunakan 2 penelitian untuk program mengatasi tingkat kejadian obesitas atau menurunkan tingkat kejadian obesitas. Yang pertama yaitu pencegahan obesitas pada remaja menggunakan media komunikasi. Kemudian yang kedua metode latihan aerobik dan anaerobik untuk menurunkan tingkat overweight dan obesitas. Untuk sesi diskusi saya buka. Bagi yang ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat, silakan raise hand dan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Yuni Lastari Ayu. Di sini saya ingin bertanya, jika orang tua mengalami obesitas, apakah anaknya juga mengalami obesitas? Terima kasih. Perkenalkan, saya Latifah. Di sini saya mau menyanggah. Berdasarkan jurnal yang pernah saya baca, faktor penyebab obesitas juga bisa dari genetik. Jadi, apabila salah satu orang tua mengalami obesitas, maka anak berkemungkinan 40% untuk mengalami obesitas. Perkenalkan, nama saya Miranda Rohmah. Izin bertanya, jadi jika kedua orang tua mengalami obesitas, apakah anak berpeluang 80% untuk mengalami obesitas? Iya, ya 70 sampai 80%. Oke. Baik, saya perlu membaca ada suatu pernyataan yang mengatakan bahwa obesitas sering menjadi masalah seumur hidup. Saya ingin tahu mengapa dikatakan seperti itu. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab. Jadi, ketika terjadi peningkatan berat badan berlebih, tidak akan mudah untuk menurunkannya. Jadi, kita harus melalui banyak proses dan metode-metode yang akan dilakukan. Nah, jika sudah turun berat badannya, maka kita harus bekerja keras juga untuk
mempertahankan berat badan tadi agar tidak mengalami kelebihan berat badan kembali. Oke. Apakah sudah puas dengan jawaban? Izin menyampaikan pendapat. Menurut saya, jika orang tua memberikan peluang sebesar 70-80% untuk anak mengalami obesitas, maka saya setuju dengan program karena dengan edukasi tentang upaya pencegahan obesitas dengan kombinasi pemberian leaflet serta menggunakan audiovisual dapat memberikan wawasan baru dalam penanganan maupun pencegahan terjadinya obesitas, khususnya mengenali keseimbangan asupan kalori dan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, izin menyampaikan pendapat. Tapi bukankah program ini bersifat kognitif? Jika setelah pemberian edukasi, apakah si penerima akan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, program ini tidak efektif untuk dilakukan untuk pencegahan obesitas. Terima kasih. Baik, menurut saya program kedua lebih efektif untuk penurunan tingkat kejadian obesitas, yaitu dengan metode latihan aerobik dan anaerobik untuk menurunkan tingkat overweight dan obesitas. Menurut saya, program yang satu ini lebih ke arah psikomotorik atau praktek jadi langsung dilakukan untuk pengeluaran energi yang tertimbun menjadi lemak. Terima kasih. Baik, jadi apa ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya mengenai topik kali ini? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, saya tutup diskusi kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.